Selamat siang Bapak Ibu, Saudara jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Selamat siang. Saya mengucap syukur untuk undangan daripada Pendeta Anton dan bersyukur kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang akan saya bawakan pada siang ini di GRI Kebun Jeruk. Kita buka Injil Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga, kita baca ayat ke-21 sampai dengan 22, lalu ayat 31 sampai dengan ayat 35. Injil Markus pasal 3, ayat 21, 22, kemudian 31 sampai dengan 35, kita baca dengan saling bertanggapan. Kita baca dulu ayat 21 sampai ayat 22 dari Injil Markus pasal yang ketiga. Saya akan baca ayat 21, jemaat Tuhan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kita baca ayat 31 sampai 35, saya mulai ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami datang siang ini di hadapan hadirat Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada siang ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Karena panggilan dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu ini yang hina. Yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sabda-Mu yang kekal. Tuhan layakkan dia. Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu. Dan Allah Roh Kudus, Engkau bertahta dalam hati setiap kami. Sehingga kebenaran Tuhan ini, kami boleh berespon dengan hati kami. Dan firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sucikan hati dan pikiran kami, ya Bapa. Dan tolong ya Tuhan. Jangan satupun kami yang setelah meninggalkan tempat ini, hati kami tetap hampa. Tetapi kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Yang akan tersimpan di dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari daripada bacaan kita ini. Yang pertama, siapakah itu Yesus? Injil Markus itu mencatat setelah melihat sepak terjang daripada Tuhan Yesus. Lalu keluarga Tuhan Yesus itu datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka Yesus itu sudah gila. Yesus itu sudah tidak waras lagi.
Tapi tuduhan yang lebih kejam itu datangnya dari ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka bilang Yesus itu kerasukan setan. Dia melakukan penyembuhan dengan kuasa Beelzebul, yaitu kuasa penghulu setan. Penekanan di dalam kata Yerusalem ini mau mengatakan ini ibu kota. Jadi apa yang disampaikan itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada masalah di daerah, lalu Mabes Polri itu sampai datang ke daerah, itu artinya masalahnya itu skalanya itu nasional, nggak main-main, itu sangat-sangat serius. Dan apapun yang diputuskan oleh Mabes Polri itu sudah final. Apa yang diperbuat Tuhan Yesus sampai-sampai keluarganya mencap dia sebagai gila, tidak waras. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai-sampai ahli Taurat di Yerusalem itu datang dan mengatakan ini kerasukan setan. Kalau kita lihat firman Tuhan sebelumnya, Tuhan Yesus ada mengatakan bahwa dia adalah Tuhan daripada hari Sabat. Dia adalah the author of Sabbath. Wah ini berat. Itu berarti jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam awal penciptaan, dia itu yang menentukan. Dia bekerja 6 hari dan hari yang ke-7 dia itu beristirahat. Dia adalah Tuhan dari hari Sabat. Dia yang menentukan itu hari Sabat. Artinya dia itu Tuhan. Lalu dikatakan dia itu bisa mengampuni dosa. Kalau Vikaris Carlos buat salah kepada Vikaris Joshua. Lalu saya bilang kepada Vikaris Carlos, dosamu saya ampuni. Vikaris Joshua bilang, Pak Ben, sorry ya, yang terluka itu saya, yang dirugikan itu saya. Ada urusan apa dengan Pak Ben di sini? Ketika engkau dan saya berbuat kesalahan, kita melakukan dosa, pertama-tama engkau dan saya telah berdosa itu kepada Tuhan. Ketika dia mengampuni dosa, itu artinya dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan dia itu anak manusia. Wah ini sebutan gelar yang tidak main-main. Sebab di dalam Daniel pasal 7. Pada akhir zaman nanti anak manusia itu akan datang. Di atas awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan. Ini menandakan dia adalah Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Injil Matius pasal 26. Ayat 63 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya baca bagian ayat ini kepada kita. Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Tuhan Yesus panggil Allah sebagai Bapakku. Ini panggilan yang sangat-sangat eksklusif. Kita panggil Allah itu sebagai Bapa kami, doa Bapa kami yang di sorga. Kalau kita bilang Bapakku yang di sorga, itu artinya ayah saya yang meninggal di dalam Tuhan dan sekarang ada di sorga. Itu artinya Bapakku yang di sorga. Kalau kita ketemu orang yang secara konsisten terus-menerus mengatakan bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dia akan menghakimi semua orang di akhir zaman ini. Dia itu mencipta dunia. Hidup kekal manusia itu bergantung kepada dia. Ketika saudara dan saya ketemu orang ini, kita bilang gila itu orang. Ini saudara-saudara Tuhan Yesus.
Tapi ketemu orang ini, kita akan bilang ini pembohong, setan ini. Ini ahli Taurat daripada Yerusalem. Slide yang pertama. Kita akan melihat di sini, C.S. Lewis. Di dalam bukunya slide Mere Christianity. Dia bilang kalau saudara Tuhan Yesus yang klaim dirinya sebagai Allah, bisa muncul 3 alternatif. Yang pertama, liar, pembohong, setan ini. C.S. Lewis pakai istilah the devil of hell. Tapi ada yang kedua. Kalau kita lihat ada orang yang ngaku-ngaku diri sebagai Allah, di situ kita bilang ini lunatic, ini gila. Tapi C.S. Lewis bilang alternatif yang ketiga, kalau dia bukan pembohong, dia bukan gila, maka dia memang Allah. Dia itu adalah Allah. Saudara, Injil itu sangat ekstrim, ini atau itu. Ada yang mengatakan, analogikan Injil itu seperti duren, saudara. Kalau saudara cinta duren, cinta mati. Kalau benci, benci mati. Ada sepasang suami istri saya kenal, waduh istrinya gila duren, saudara. Suaminya minta ampun, saudara, duren itu sekian puluh meter dari dia. Dia nggak bisa cium dikit pun. Saudara, kita bisa lihat next slide. Ini kejadian yang kedua di dunia. Pertama Air Canada, yang kedua Turkish Airlines. Saudara, dari Istanbul itu ke Barcelona, ke Spain. Ketika pesawat sudah terbang, bau duren di dalam, saudara. Kalau orang Indonesia langsung bilang puji Tuhan. Mereka rasa seperti bau mayat gitu, saudara. Maaf kalau yang suka duren. Saudara, pesawat itu bisa balik, saudara. Pikir ada yang meninggal gitu. Mendarat lalu secara emergensi. Kami punya profesor yang datang mengajar di STT. Kami selalu mereka juga ke Singapura kasih seminar di Singapura. Dan pengurus seminar itu sangat generous, saudara, dikasih makan duren. Biasa kita pesan, kasih cobalah duren begitu ya. Dikasih duren yang mahal, yang mau sangking gitu, yang enak gitu, yang dari Malaysia itu kan. Lalu kemudian ada pengurus Singapura bilang, Pak Ben, biasa kita bilang mereka duren itu memang smell-nya, baunya, smell itu like hell. Baunya seperti neraka, tapi taste-nya itu like heaven. Rasanya itu seperti sorga. Lalu Profesor Len Tipton satu kali, saudara, dari WTS, Westminster Theological Seminary, dibilang gitu ketika dia makan durian, dia tutup hidung dia. Setelah dia bilang, lumayan, manis ya. Tapi dia bilang setelah itu dia gigitan yang kedua, another bite. Dia bilang semuanya itu like hell. Lalu saudara, satu profesor dari Belanda, saudara, pertama kali juga mencicipi durian. Sampai di Singapura, setelah itu, waktu itu Patong masih tinggal di Sunter, ya. Jadi Patong undang makan di Sunter, makan siang sama saya, kita bertiga makan di rumah Patong. Lalu Patong pertanyaan pertama, you di Singapura makan durian enggak? Sudah, suka. Saya sangat suka. You makan berapa? Makan 3 buah. Kita pikir 3 buah ini saudara padahal 3 biji. Patong bilang, kenapa you kenyang? Iya kenyang. Soalnya biji yang terakhir itu gede. Jadi dia makan durian, dia telan itu semua biji-bijinya, saudara. Dia bilang biji yang pertama itu masih oke, biji kedua lebih gede, ketiga itu sampai hari ini dia bilang masih terasa apa di sini loh. Saya dengan Patong speechless, setelah itu kita ketawa seperti saudara ketawa sekarang. Lalu dia bilang apa yang terjadi, what happened to me? Saya bilang I have no idea. Kita nggak pernah telan biji durian, saudara. Lalu makan siang di STT, dosen saya cerita waktu itu pendeta Billy pelayanan di Singapura. Wah, dia marah sekali. Dia bilang sebentar saya kontak di Singapura, dia kontak istrinya. Siapa yang ajak itu? Si profesor ini yang dari Belanda ini yang makan durian. Istrinya bilang saya dan juga ada satu pengurus. You tahu nggak dia telan biji? Masa? Kita nggak perhatiin karena kita terus dengan durian begitu. Konsentrasi, fokus.
"You kenapa nggak kasih tahu? Itu makan durian nggak boleh telan biji." Istrinya bilang, "Enggak, kita nggak kasih tahu. Karena common sense." Gak usah dikasih tahu begitu ya. Saudara, kita melihat kembali Injil itu ini atau itu. Saudara cinta mati, saudara benci itu benci mati. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam dunia modern ini ada satu lagi pandangan terhadap Tuhan Yesus yang bagi saya sangat-sangat berbahaya. Next slide. Yaitu di dalam buku De Da Vinci Code dan Brown. Saudara, di dalam buku ini digambarkan Tuhan Yesus itu manusia biasa. Dia itu menikah dengan Maria Magdalena. Lalu saudara punya anak, lalu dia itu mati tapi tidak bangkit. Yesus yang digambarkan di sini, dia adalah guru, dia adalah moral teladan. Yesus di dalam posisi middle, di tengah-tengah. Jemaat Tuhan, Yesus dipercaya dalam posisi sebagai guru moral teladan dalam dunia modern ini. Ini pandangan yang sangat-sangat berbahaya bagi saya. Kalau anak kita di dalam posisi ini, dia cinta Yesus. Dia bilang, "Pak, Ma, saya terpesona dengan pengajaran Yesus. Saya ingin sekali belajar Alkitab, baca komentari, saya rajin itu ke gereja, ke PA dan seterusnya." Saudara dan saya terkecoh. Kita pikir anak-anak kita sudah selamat di dalam Yesus, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dia percaya Yesus sebagai guru, sebagai teladan. Oh, kalau dia sakit, dia doa kepada Tuhan Yesus untuk sembuhkan dia. Tapi Tuhan Yesus sebagai pembantu dia, asistennya dia. Tim Keller pakai istilah ini adalah the deadly middle. Posisi tengah yang sangat-sangat mematikan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan Yesus itu mengecam jemaat Laodikia. Yesus mengatakan, "Kalian tidak panas, juga tidak dingin. Kalian itu suam-suam kuku. Saya akan muntahkan kalian daripada mulutku ini." Lebih baik kalian panas, percaya Yesus, atau kalian dingin, bilang Yesus itu adalah pembohong, gila dan sebagainya. Daripada kalian itu suam-suam kuku. Percaya Yesus itu sebagai guru, sebagai moral teladan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin anak-anak kita, mungkin pasangan kita, orang tua kita, famili kita, sahabat-sahabat kita. Ketika di dalam posisi middle ini, kita diam aja, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita pikir take it for granted, dia sudah di dalam Tuhan. Ada satu kali setelah tragedi Mei 1998, saya lagi studi S3 di Boston, lalu satu dirjen orang Kristen itu datang ke kota Boston. Lalu dia bilang, saya minta, dia kumpul orang Kristen semua, mahasiswa Kristen. Dia bilang, kalian ya, kita orang Kristen jangan bodoh, pokoknya selesai sekolah balik ke Indonesia, khususnya kalian yang Chinese. Saya memang berduka dengan apa yang terjadi dalam tragedi Mei, tapi harus pulang, kita harus bangun Indonesia. Itu saya setuju. Lalu kalimat yang selanjutnya. Kalian tahu orang Muslim itu, mereka nggak tolak Yesus. Yesus dianggap sebagai nabi, Nabi Isa. Tapi Yahudi itu yang bunuh Yesus. Jadi kita orang Kristen mesti lebih dekat kepada Muslim daripada kepada Yahudi. Nah di sini saya nggak setuju. Secara bangsa memang kita mesti lebih dekat kepada Muslim Indonesia, saudari kita sebangsa dan setanah air. Tapi secara spiritual jangan lupa orang Yahudi punya perjanjian lama. Dan Muslim percaya Yesus dalam posisi middle. Tengah-tengah. Dia bukan gila,
Yesus bukan pembohong, tapi Yesus juga bukan Allah. Yesus adalah Nabi. Ini posisi yang sangat bahaya. Mari kita membaca satu bagian firman. Mungkin ini ayat yang paling pendek. Lukas pasal 17. Kita akan membacakan ayat yang ke-32. Saya baca ayat ini bagi kita. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Saya yakin Tuhan Yesus ketika menyampaikan hal ini, dia menyampaikan dengan hati yang begitu pilu. Ini istri daripada orang beriman, namanya Lot. Istri Lot itu jadi tiang garam, dia pergi ke neraka. Lot adalah keponakan daripada Abraham yang adalah bapa orang beriman. Saudara, istri Lot mendapat privilege demi privilege. Saat itu belum ada gereja, belum ada pendeta, belum ada misionaris. Belum ada teolog. Dia menyaksikan Tuhan itu bicara kepada Abraham. Firman Tuhan itu dia dengar. Abraham mendirikan mezbah di Ai dan Betel, dia ada di sana. Sampai terakhir ketika Tuhan merescue itu Lot, Tuhan malaikat juga pegang tangannya dia. Tapi mungkin Lot tidak pernah menginjili dia. Dia adalah orang pada saat itu yang berada dalam posisi middle, tengah-tengah. Tuhan Yesus ketika mengatakan ingatlah akan istri Lot. Ini bukan ditujukan kepada imam, kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Ini dia tujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Hati-hati, kalian yang melayani Tuhan, take care. Kalian punya anggota keluarga. Dulu ketika saya satu kali bikin KKR Paskah, terima Tuhan, saya kaget ada satu pengurus berdiri. Pertama kali dia terima Tuhan Yesus. Ketika ulang tahun pendeta Stephen Tong yang ke-35, ulang tahun pelayanan. Ada bukunya, saya lihat di situ. Patong melayani mulai dari Medan sampai dengan Papua, melayani di Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia dan seterusnya. Tapi ada kira-kira 5 halaman yang terakhir loh. Saya lihat, kenapa ya ada foto istri, anak-anak dan sebagainya. Ini apa nih, Patong mau show off atau apa nih? Kemudian saya kaget. Patong mau sampaikan message. Tahu tidak, selama 35 tahun saya melayani sana sini, tapi saya tidak pernah lupa melayani keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya. Saya mengucap syukur anak saya lahir baru ketika dia SD di SKC, Sekolah Kristen Calvin. Sekolah Kristen Calvin itu ada satu, anak-anak itu mesti baca firman Tuhan tiap hari, namanya Pelitaku. Ada bagian firman, dia baca, dia mulai jawab pertanyaannya. Lalu orang tua mesti tanda tangan, jawabannya bagaimana, kita mesti baca, kita tanda tangan. Saya sama istri juga kita minta anak kita juga malam sebelum tidur kita baca firman Tuhan yang lain lagi, tapi dalam bahasa Inggris. Lalu kita doa dengan dia. Lalu satu kali dia bilang, Pak, tolong tanda tangan, Nathan sudah baca firman. Saya lihat, iya. Pelitaku ditanya gini, apakah engkau sudah lahir baru? Dia jawab, belum. Saya bilang, wah cilaka, ini anak pendeta belum lahir baru, ini bagaimana? Saya bilang, coba kasih tahu kenapa you belum lahir baru, coba buktinya apa? Iya Pak. Karena ketika Nathan itu buat dosa, I feel nothing, Pak. Saya kok nggak rasa apa-apa. Mestinya Roh Kudus sudah ada dalam hati Nathan, mesti rasa gelisah. Kok Nathan rasa biasa aja, Pak. Bohong itu biasa aja. Saya bilang, oke, Papa mau tanda tangan. Setelah belum, Pak, apa Nathan mesti bohong? Bilang aja sudah, enggak, tetap belum, tapi mesti tulis, tapi Nathan akan doa. Saya kira-kira setiap 1 minggu sekali, saya doa untuk keselamatan anak saya.
Satu kali saya doa keselamatan setelah peristiwa itu juga. Setelah saya doa dalam nama Yesus, amin, doakan keselamatan, dia senyum. Wah, saya agak marah. Saya bilang tadi yang papa doa ini gak main-main loh. Masa depan daripada masa depan kamu. Hidup kekal bersama Tuhan. Dia bilang, Pak, beberapa hari lalu Nathan sudah bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, itu Ibu Tanti yang ada di SKC itu mengajar anak-anak agama itu begitu luar biasa. Dan kemudian dituai dalam KKR anak yang dipimpin oleh Pendeta Harley Tambunan. Saudara, sukacita saya pada saat itu begitu luar biasa. Saudara, kita harus menginjili anak kita, kita harus doakan keselamatan dia. Jangan take it for granted. Mungkin saja dia di dalam posisi middle di situ. Mengapa saudara dan saya, kita pergi ke daerah-daerah, maaf saya pakai istilah kantong Kristen. Ke Ambon, Toraja, Papua lah, ke Kupang, ke Karo lah, ke Brastagi, ke Nias. Saudara, kembali, Richard Niebuhr mengatakan itu cultural Protestantism. Itu Kristen budaya. Orang-orang Kristen di situ middle, dalam posisi middle. Saya lahir dan besar di Ambon. Firman Tuhan 15-20 menit. Di gereja Bethlehem, gereja Chinese di bawah GPM, gereja Protestan Maluku. Firman Tuhan itu selalu bicara tentang horizontal. Tentang Tuhan itu adalah guru moral teladan yang baik. Tidak pernah bicara spiritual sin, dosa secara spiritual. Tidak pernah bicara tentang vertikal, hubungan vertikal dengan Tuhan. Saudara, pelayanan KKR regional itu adalah pelayanan yang begitu mulia. Ini hal yang pertama, jemaat yang dikasih Tuhan. Hati-hati dengan posisi middle di dalam zaman modern ini. Yang kedua, ketika kita bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, artinya dia tidak boleh dimadu. Artinya jemaat yang dikasih Tuhan, dia tidak boleh diduakan. Di sini diceritakan tentang Maria, lalu bawa bersama dengan saudara-saudara Yesus. Artinya Maria setelah dia melahirkan Yesus, dia bersetubuh dengan Yusuf, lalu dia melahirkan anak-anak yang lain. Gereja Katolik mengatakan enggak, Maria itu perawan abadi. Mulai mengidolakan, menyembah itu Maria. Mariologi, Mariolatri. Maria itu suci. Maria itu tidak mati, diangkat ke sorga. Maria itu pengantara antara manusia dengan Allah. Tapi bacaan kita, puji Tuhan, seolah-olah ini sudah mengantisipasi pengajaran Katolik yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ketika Maria dan anak-anaknya itu, saudara-saudara Yesus mau menemui Yesus, Yesus bilang, siapa itu saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, siapakah itu ibuku? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah, bukan yang ini nih. Yang kemudian bilang bahwa saya ini gila, tidak waras. Kita lihat slide, next slide. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Ini saudara-saudara Yesus. Satu mama semuanya ini. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Yesus punya saudara perempuan juga. Maria itu melahirkan anak perempuan juga. Saudara, Maria itu sama dengan wanita lain. Maria itu adalah manusia berdosa. Yesus lahir kudus tanpa dosa, bukan karena dia lahir dari perawan Maria yang suci.
Bukan pula karena tidak ada benih laki-laki di sini. Saudara mau tahu kenapa Tuhan Yesus lahir dengan begitu kudus? Mari kita membaca Injil Lukas pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-35. Saya baca ayat ini bagi kita. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu Maria. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Yesus kudus karena kandungan itu oleh Roh Kudus. Sebentar lagi kita masuk di dalam Jumat Agung. Ketika Yesus disalib, ada Maria ibunya, ada Yohanes murid yang sangat dikasihinya. Lalu dia bilang kepada Maria, ibu, ini anakmu. Dalam bahasa Inggris itu dia bukan bilang mom, dia bilang ma'am. Panggilan yang umum. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ibu saudara, misalnya kita bilang Ibu Susi, Ibu Lili, Ibu Seli. Kita kan pakai kata ibu juga. Tapi kalau ibu kita bilang ya ibu saya. Tapi juga kita bilang mama saya. Yesus bukan bilang, mam ini anakmu. Enggak, ma'am ini anakmu. Woman bukan mother. Woman ini anakmu. Kenapa Yesus mau katakan, you punya hubungan dengan saya ketika you melihat salib. Ini bukan hubungan ibu dan anak. Pertama-tama. Saya naik di atas kayu salib ini adalah rencana Bapa yang kekal. You boleh nangis. Tapi you tahu. Saya di atas kayu salib ini. Salah satu karena dosamu. Karena dosamu. Yesus bukan menyangkali hubungan ibu dan anak. Tapi urusan salib itu, urusan yang jauh lebih besar. Maria seharusnya mengucap syukur. Sambil nangis, sambil sukacita. Ketika pernikahan di Kana. Lalu Maria ibu Yesus ini ada saudara dengan itu mempelai laki-laki lalu anggur itu habis, lalu dia bilang Yesus, anggur habis. Yesus mau apa engkau daripadaku? Ibu. Ma'am bukan mam di sini. Itu panggilan yang sopan. Yesus mau bilang, masalah mukjizat itu ya. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan Bapakku sama dengan saya. Makanya Yesus mengatakan juga saatku itu belum tiba. Ini adalah mukjizat yang pertama yang dia akan lakukan nantinya. Jadi firman Tuhan ini seolah-olah sudah mengantisipasi bahwa nanti Maria disembah sebagai Tuhan. Bapak Gereja Agustinus mengatakan Maria, berkat yang terbesar untuk Maria bukan karena dia melahirkan Yesus. Tetapi karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Ketika malaikat Gabriel itu mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan Yesus. Saudara tahu sukacita Maria yang begitu luar biasa. Mari kita lihat Lukas pasal 1. Kita lihat nyanyian daripada Maria. Saya baca ayat 46, 47 dan juga 54, 55. Ayat 46, 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat 54, 55. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria membuka itu nyanyian dan menutup itu nyanyian dengan ucapan syukur kembali keselamatan umat Tuhan. Bukan karena dia melahirkan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus bukan meniadakan, tidak menghargai. Dia dilahirkan oleh Maria.
Tapi ada hal yang lebih krusial daripada itu. Yang jauh lebih signifikan daripada itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan menduakan Tuhan Yesus. Hukum Taurat yang pertama itu mengatakan bunyinya apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Mengatakan saudara dan saya hati-hati sebagai orang Kristen. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah dilepaskan daripada kuasa dosa. Tapi hati-hati. Bahwa saudara dan saya bisa ada potensi berhala dalam hidup kita. Kita hati-hati. Kalau berkat Tuhan. Itu bisa menjadi potensi Tuhan. Atau dalam istilah Tim Keller itu adalah idol. Saudara, idol itu apa? Idol itu adalah sesuatu yang saudara dan saya begitu bergantung kepada dia. Idol itu apa? Kalau kita dekat kepada dia, sukacita kita begitu penuh. Idol itu apa? Ketika saudara dan saya dekat dengan dia, kita merasa aman dan tentram. Itu sudah menjadi idol. Potensi berhala dalam hidupmu dan hidupku. Satu kali Tuhan begitu banggakan Ayub. Tuhan bilang kepada setan, tidak ada satu orang pun di seluruh bumi ini seperti Ayub. Dia itu begitu saleh, Ayub. Ayub itu begitu takut akan Allah. Dia jauhi segala kejahatan. Setan bilang, Tuhan engkau salah. Tahu nggak, Ayub lagi manipulasi kamu, Tuhan. Lagi manfaatin kamu. Yang merupakan Tuhan, sesuatu yang dia sembah, yang dia agung-agungkan di dalam hidup dia bukan engkau, tetapi popularitasnya dia. Kekayaannya dia itu yang menjadi Tuhan dalam hidup dia. Dan engkau Tuhan dimanfaatin habis oleh itu Ayub. Coba ambil semua berkatmu daripada dia, dia akan tinggalkan dan kutuk engkau. Dalam satu hari semua 10 anak itu mati. Harta benda Ayub itu ludes. Apa yang Ayub katakan? Next slide. Dia menuliskan Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hati Ayub yang paling dalam, yang merupakan Tuhan, itu adalah Allah Yehova. Saudara, John Calvin mengatakan, jikalau ada berkat Tuhan dalam hidup kita, lalu Tuhan ambil. Lalu saudara dan saya begitu murka kepada Tuhan. Kita mengatakan lebih baik kita mati daripada kita hidup. Tahu tidak, berkat Tuhan itu sudah berpotensi menjadi berhala dalam hidupmu dan hidupku. Kenapa Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak? Banyak interpretasi. Tapi salah satu interpretasi, Abraham sejak punya Ishak, Ishak itu memang anak perjanjian. Calvin mengatakan itu adalah the mirror of eternal life. Itu adalah cermin daripada hidup yang kekal. Melalui keturunan Abraham, melalui Ishak ini. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan kita akan tahu itu terus kepada Tuhan Yesus, Mesias itu. Tapi sejak ada Ishak, Abraham mulai main gila dalam tanda kutip dengan Tuhan. Tadinya cinta Tuhan habis, sekarang cinta Tuhan itu sedikit demi sedikit ke Ishak. Dulu ditanya siapa yang mengenapkan rencana Tuhan dalam hidupmu, Abraham, Tuhan. Sekarang Tuhan plus Ishak. Tuhan bilang apa? Ambillah anakmu satu-satunya itu. Loh, anakmu yang tunggal. Loh, Abraham punya anak yang lain namanya Ismail. Anakmu yang tunggal yang kau kasih itu, persembahkan dia di tanah Moria. Abraham hendak diuji, apa betul Ishak itu sudah menjadi idol dalam hidup dia. Kalau saat itu tidak dicegah oleh malaikat, Abraham sudah bunuh Ishak, dia lulus ujian. Tuhan adalah Tuhan.
berkat Tuhan adalah berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini anak-anak muda di sini jangan pernah menikah dengan yang tidak seiman. Paulus sudah mengatakan tidak bisa seimbang, tidak bisa berpadanan. Baru-baru ini ada satu orang kontak saya, jemaat pusat. Saya nggak kenal orang ini. Dia tahu nomor telepon saya dari salah satu vikaris di pusat. Dia bilang, Pak Ben tolong saya mau cerai. Baru menikah sekian bulan. Dia menikah dengan satu gadis Katolik. Gereja kita mensyaratkan suami istri itu, calon suami istri itu harus menjadi anggota gereja. Yang cewek nggak mau, jadi dinikahkan oleh Romo. Dia bilang, Pak Ben dalam beberapa bulan ini, dia bisnis biasa tetapi lumayan. Bisnisnya itu terjun bebas. Istrinya bilang, saya ceraikan kamu. Saya bilang, kok aneh, Katolik kok bisa cerai itu bagaimana? Nah itulah Pak Ben, saya bilang, saya nggak aneh. Karena Tuhan dia itu bukan Tuhan yang you pikirkan. Tapi harta you. Saudara, kita melihat gereja mula-mula jemaat yang dikasih Tuhan itu ribuan, ada yang bilang di atas 10.000 itu mati mempertahankan imannya. Saat itu mereka bukannya diminta menyangkali Yesus sebagai Tuhan, mereka tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi Kaisar Romawi mengatakan selain Yesus sebagai Tuhan, juga sembah saya juga sebagai Tuhan. Jadi sinkretisme. Lalu muncul slogan, if Jesus is not the Lord of all, jika Yesus bukan Tuhan daripada semuanya, He is not the Lord at all, dia bukan Tuhan itu sendiri. Hari Kamis lalu saya mengajar etika reform untuk mahasiswa-mahasiswi CIT, Calvin Institute of Technology. Lalu satu anak laki mahasiswa dia angkat tangan, dia tanya, dia bilang, Pak Ben, saya mau tanya Pak Ben, kalau yang non-Kristen, ambil contoh Muslim, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak Ben, kalau dia tetap di dalam iman dia, maksudnya dia iman Kristen tapi dia tetap di dalam agama dia, hari Jumat dia ke masjid, hari Minggu dia kalau bisa sembunyi-sembunyi atau nggak usah ke gereja. Menurut Pak Ben setuju nggak? Saya bilang itu namanya insider movement. Lalu saya jelaskan di dalam penjelasan itu apa itu insider movement. Saya bilang memang mereka mengatakan teologi inkarnasi, Yesus mesti jadi manusia. Lalu 1 Korintus pasal yang ke-9, Paulus mengatakan untuk orang Yunani saya menjadi seperti orang Yunani. Jadi insider movement itu ada yang menyamar menjadi agama Islam, ada menyamar misionaris yang menyamar menjadi agama Hindu. Lalu dari situ dia mulai insider movement namanya, dia mulai menginjili dari dalam. Saya katakan saya nggak setuju dengan insider movement. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, dia tidak berdosa. Dia tidak mengkompromikan keilahiannya dia. Paulus pun ketika mengatakan itu juga sama. Ambil contoh Matteo Ricci. Misionaris Katolik yang pergi ke China. Pertama kali dia ke China dia diusir. Dideportasi kedua kali juga sama. Ketiga kali dia pikir sana pikir sini. Selang beberapa waktu dia pelihara rambut. Dia berkepang-kepang seperti Chinese sudah. Diikat. Dia pakai pakaian Chinese, dia datang lagi diterima saudara, disambut dengan hangat, di situ kemudian dia menginjili. Saya bilang kalau seperti Matteo Ricci sangat oke. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, ada cerita Naaman. Naaman ini disembuhkan kusta, dia bukan hanya kusta jasmani, juga kusta rohani. Lalu kita masih ingat dia minta izin, minta belas kasihan Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia bilang tolong saya mau pergi ini, saya akan kembali ke daerah Aram, saya akan
itu mendampingi Raja Aram di kuil Rimon. Ketika raja sembah dewa, saya juga ikut sembah, mohon Tuhan mengerti akan hal ini. Elisa bilang, apa pergilah dengan selamat. Maksudnya apa? Ya dan tidak. Selama imannya itu masih iman baik, Tuhan mengerti. Tapi saya yakin di dalam satu titik kedewasaan iman nantinya, si Naaman nanti dia mendeklarasikan iman percaya dia dipecat daripada panglima. Mungkin saja keluarganya itu dikucilkan, kemudian dianiaya, dan bahkan pula mungkin dibunuh. Saudara, dasar daripada Alkitab bagi saya Matius 10 ayat 32-33. Barang siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, kata Yesus, aku akan mengakui dia di hadapan Allah. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di sorga. Memang jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini di dalam kehidupan misionaris, ambil contoh ada pro kontra. Fransiskus Assisi, misionaris Katolik, dia menceritakan pengalaman dia. Saudara boleh setuju, saudara boleh tidak setuju di sini. Dia datang kepada satu daerah yang belum pernah dijamah oleh Injil. Lalu raja ini begitu pintar, dia bilang, sini, kenapa itu? Oh ya, mau beritakan Injil. Oke, dia pikir dia mau pakai ajaran agama dia. Raja ini mau kasih pelajaran. Dia tanya kepada penasihat dia, itu agama Kristen itu yang paling mulia itu apa? Salib. Oh ya, oke, cukup. Dia panggil Fransiskus Assisi. Dia gambar salib di depan. Mau apa kamu? Fransiskus Assisi dengan rombongan, kami mau untuk memberitakan Injil. Oke. Raja bilang, saya izinkan dengan satu syarat. Ini salib ini kan mulia kan? Injak dulu ini salib. Baru izin itu saya kasih. Saudara, Assisi sama itu grupnya kaget setengah mati. Assisi dia tenang, saudara. Dia bilang dia doa kepada Tuhan. Menurut dia dapat hikmat, saudara. Dia maju ke depan, dia injak itu salib. Dia balik. Rombongan bilang, Father, apa yang you lakukan? Itu salib loh, mulia loh. Dia bilang, jangan khawatir, salib yang saya injak itu bukan salib Yesus. Itu salib penjahat di samping Yesus yang masuk neraka itu loh. Saudara, jangan menduakan Tuhan. Ini hal yang kedua. Dan kita bersyukur Maria dan anak-anak yang lain dibicarakan dalam bacaan kita. Untuk mengantisipasi pengajaran yang menyeleweng dari Alkitab. Yang ketiga. Yang pertama, hati-hati dengan posisi middle. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan memadukan Yesus dalam hidup kita. Hati-hati berkat Tuhan bisa menjadi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana saudara dan saya tahu bahwa kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kembali Tuhan Yesus mengatakan, bukan keturunan pertama-tama keturunan darah, tetapi yang merupakan saudaraku, laki-laki saudaraku, perempuan dan ibuku, adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapakku. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21, ketika banyak sekali mengatakan, saya bernubuat demi namamu Tuhan dan seterusnya. Yesus bilang banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan bilang, enyalah kalian daripadaku, pembuat segala kejahatan. Yang akan masuk dalam kerajaan sorga, kata Yesus. Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tuhan Yesus bukan lagi mengajarkan tentang work of righteousness. Itu keselamatan karena perbuatan baik, bukan. Tetapi satu pohon dikatakan baik apabila memang dari buahnya itu baik. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik, ketika Tuhan Yesus itu dipercaya sebagai Tuhan. Ini di dalam masyarakat Yahudi.
Masyarakat yang hukum pertama dan utama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang sangat peka terhadap idolatry. Apa itu berhala? Berhala itu artinya ciptaan yang disembah menjadi pencipta. Itu adalah berhala. Dan bagi orang Yahudi, berhala yang sangat menakutkan, yaitu manusia, itu disembah sebagai Tuhan. Di dalam masyarakat ini, mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dan saudara, pengakuan yang begitu obvious, yang begitu jelas, yaitu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Pengakuan daripada Thomas ketika melihat Yesus yang bangkit, ya Tuhanku dan Allahku. Semula Thomas ketika melihat Tuhan Yesus mati dengan dikutuk oleh Allah. Galatia 3 ayat yang ke-13. Barang siapa yang dikutuk itu dimurkai oleh Allah. Orang ini kalau bisa jangan bangkit sampai dengan dunia akan datang. Kalau bisa, tapi nanti kita tahu bangkit dengan tubuh kebinasaan. Jadi ketika itu dia sudah begitu kecewa. Dia tidak pernah lagi bersekutu bersama-sama Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid teman-teman dia yang lain. Lalu mereka bilang, Yesus panggil, jangan cerita omong kosong, dia bilang. Sebelum tanganku mencucukkan jari di tangan Yesus yang lubang itu, dan juga jariku, lalu kemudian tanganku masuk kepada lambungnya yang bolong ini, saya tidak akan percaya tentang Yesus yang bangkit. Minggu depan dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Yesus menampakkan diri, Yesus bilang, Thomas, cucukkan jarimu ke sini. Thomas, masukin tanganmu ke sini. Thomas ketika lihat itu, dia diam. Kenapa? 2 hal. Dia diam. Dia lihat kebangkitan Yesus itu real. Itu pertama. Kedua, saya percaya Roh Kudus di dalam hati dia bicara seperti ini. Thomas, tangan yang berlubang, lambung yang lubang, itu yang menebus dosamu. Dia bilang apa saudara? Ya Tuhanku. Ya Allahku. Bukan ya Tuhan dan Allah. Bukan ya Tuhanku dan Allahku. Percaya kebangkitan Yesus itu bukan sama dengan percaya Mao Zedong itu pernah hidup di dalam dunia ini. Sama-sama real. Tapi Mao Zedong hidup apa tidak dalam dunia ini tidak ada pengaruhnya, hubungannya dengan engkau dan saya. Tapi kalau engkau dan saya percaya Yesus itu bangkit secara real, itu mempunyai hubungan yang begitu signifikan dengan engkau dan saya. Hidup kekal kita yang dipertaruhkan di sini. Kita melihat slide selanjutnya. Saudara, menarik. Rasul Paulus ketika bicara tentang kebangkitan. Sebentar lagi ini minggu depan kita akan memperingati bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dia sebutkan nama, ini Petrus, Simon Petrus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, dia sebutin nama. Kemudian kepada semua rasul. Mereka yang mengalami kebangkitan Yesus itu hidup mereka begitu berubah. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Pertama kita lihat Kefas. Petrus, jemaat yang dikasih Tuhan, pernah menyangkali Yesus sampai 3 kali. Aku gak kenal dia. Aku sumpah gak kenal dia. Aku sumpah dan kutuk, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkali di depan hamba perempuan. Maaf ibu-ibu, wanita, gadis di sini. Zaman itu, kesaksian wanita tidak bisa dipercaya, tidak direken. Takut apa? Apalagi ini budak perempuan. Kisah Para Rasul 5 ayat 29, setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus dan murid-murid memberitakan nama Yesus. Mahkamah agama itu melarang, tidak boleh lagi itu proklamasikan dengan nama itu. Mereka bilang apa? Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Ini mahkamah agama yang mungkin menentukan mati hidupnya jiwa mereka di sorga. Kuasa kebangkitan merubah hidup. Kedua, Yakobus. Yakobus ini bukan murid Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Boanerges, anak-anak guru. Ini ada hubungan sepupu dengan Yesus. Bukan. Yakobus ini adalah saudara Yesus, adiknya Yesus. Yang tadi datang kepada Yesus bilang gila, tidak waras. Ini Yakobus ini. Dia kemudian menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Saudara tahu surat Yakobus di sini? Dia yang tulis. Dan terakhir kepadaku Paulus. Kita tahu Paulus ini penganiaya jemaat. Dia seorang yang begitu ganas. 1 Timotius 1 mengatakan, tapi dia begitu dianggap setia oleh Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, penebusan di dalam kekristenan itu ada dua unsur, dua elemen. Yang pertama, saudara, pengampunan dosa, dan yang kedua, restorasi. Mari kita baca jemaat yang dikasih Tuhan, Yehezkiel pasal 36, saya akan baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 25 tentang pengampunan dosa. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Ini tentang pengampunan dosa. Ayat 26 sampai 27 ini tentang pemulihan, restorasi, tentang ciptaan baru. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan ku taruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Saudara, penebusan di dalam kekristenan itu beda dengan agama yang non-Kristen. Kita bicara tentang pengampunan dosa pun itu beda. Agama-agama yang lain bicara tentang pengampunan dosa, tapi tidak seperti Kristen. Yesus ketika di atas kayu salib, sekali lagi kita bicara tentang Jumat Agung nantinya. Kalimat pertama, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus satu-satunya yang berhak minta pengampunan dosa. Karena sambil minta pengampunan dosa, darahnya bercucuran. Dia membayar dengan darahnya sendiri. Tidak ada yang lain selain Yesus yang berhak minta pengampunan daripada Allah Bapa. Tapi yang kedua, pemulihan, restorasi. Paulus mengatakan kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Diberikan roh yang baru, batin yang baru, hati yang baru. Saya ambil contoh. Taruh saja ini cerita omong kosong memang karena sudah terjadi. 3 teroris bom Bali, Imam Samudra, Muklas, dan juga Amrosi sudah dihukum mati, dieksekusi mati zaman pemerintahan Presiden SBY. Tapi tahu saja cerita omong kosong mereka belum dihukum mati, lalu mereka tidak pernah minta grasi daripada presiden, pengampunan dari presiden. Tahu saja Presiden SBY datang ke penjara, kalian bertiga saya ampuni, tidak pernah minta pun saya ampuni, nggak usah eksekusi mati. Bukan hanya itu, SBY langsung bilang gini, kalian berunding ya satu sama lain. Salah satu dari kalian akan menjadi Menteri Pariwisata. Yang lain Wakil Menteri Pariwisata 1, yang lain Wakil Menteri Pariwisata 2. Berunding ya siapa yang Menteri Pariwisata, siapa yang Wakil 1, Wakil 2. Berkedudukan di Denpasar. Berani nggak saudara? No way. Kenapa SBY nggak berani? Dia tidak pernah bisa mengubah hati manusia. Firman Tuhan mengatakan hati yang baru, roh yang baru, batin
yang baru. Jikalau saudara dan saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Tuhan bukan hanya ampuni dosa, Dia juga melakukan pemulihan restorasi. Saya tutup khotbah ini dengan satu kisah nyata yang terjadi di Gerai Pusat. Ada satu orang Muslim, pekerja yang setia. Waktu itu saya tinggal di Sunter, hamba-hamba Tuhan punya tempat tinggal, kalau ada bocor selalu panggil si bapak ini datang perbaiki dan seterusnya. Si bapak ini dia percaya hadits yang bisa dipercaya. Bahwa Nabi Isa ini akan datang pada akhir penghakiman. Dan akan menghakimi semuanya. Lalu entah bagaimana dia dengar itu khotbah patong tentang itu. Roh Kudus masuk dalam hati dia, hari itu, saat itu dia menjadi orang Kristen. Lalu selang berapa waktu kemudian dia pikir, saya mesti kasih tahu kepada istri, saya mesti mendeklar, saya punya iman percaya kepada anak-anaknya masih kecil. Dan juga terutama kepada papa dan mama saya. Hari itu dia kesampaikan pada istri bilang, saya ceraikan kamu. Kamu sudah murtad. Istri ajak kepada anak, you tidak pernah lagi injak kaki di sini. Ini bukan lagi anak kamu dan kamu bukan bapaknya mereka. Papa dia bilang, you jangan panggil lagi saya papa mulai hari ini. Selesai hubungan. Wah, dia sulit sekali dia. Lalu kemudian ayah dia itu sakit keras, sekarat di kampung. Ada anak-anak yang lain itu tidak dibawa ke emergensi. Ntar lagi mati nih. Berita itu sampai di dia. Dia ambil uang tabungan dia. Anak yang dalam tanda kutip murtad ini kembali itu pergi ke kampung. Bawa papa itu masuk ke rumah sakit. Tertolong nyawa papanya. Papanya nangis. Kenapa you lakukan ini? Kenapa you yang saya sudah bilang murtad dan juga bukan lagi anak saya? Kenapa bukan anak-anak yang lain bawa papa ke rumah sakit? Sehingga jiwa papa bisa tertolong. Dia cerita tentang Tuhan Yesus kepada papa dia. Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Stephen Tong di masterclass bilang, salah satu anaknya, anak perempuan, lagi cari papa dia nih. Dan pingin tahu lebih banyak tentang iman daripada papa dia. Saudara, si bapak ini mempertaruhkan segala sesuatu. Karena dia sudah punya harta daripada segala harta di sorga. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Percaya Yesus ada resikonya. Tapi Tuhan memberikan penghiburan. Dia menikah kemudian dengan seorang gadis Kristen. Sekarang anaknya lagi di SKC, Sekolah Kristen Calvin. Sampai hari ini bapak itu tetap bekerja di pusat, khususnya di museum. Saudara, dia tahu hal yang paling utama dalam hidup dia. Yaitu dia begitu berharga di mata Tuhan. Dan Kristus itu menjadi Tuhan dia. Amin, saudara. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman pada siang ini. Tolong kami ya Tuhan, jemaat Tuhan di sini atau mungkin di online, yang masih berada dalam posisi middle. Tuhan Allah Roh Kudus, sadarkan. Sehingga boleh menjadi umat Tuhan dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kami, berikan kepekaan bagi kami untuk anak-anak kami, untuk suami istri kami, untuk orang tua kami, untuk keluarga besar kami, untuk sahabat-sahabat teman-teman kami.
yang mungkin begitu antusias datang ke rumah Tuhan dengar firman, tapi masih berada dalam posisi middle, tengah-tengah. Tuhan tolong kami untuk tidak mensinkretisme iman percaya kami, tidak menduakan Kristus, tidak memadukan Kristus. Tolong Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkat Tuhan adalah berkat Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami harus berbuah. Melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di Kebun Jeruk. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Tumbuhkan terus jemaat-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu Pendeta Antonius Un. Yang Tuhan memberikan dengan talenta yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Dengar dan sahuti doa yang kami panjatkan pada siang ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang dikasih Tuhan, dengan umat Tuhan di segala zaman dan di segala tempat kita akan mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Aku ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan untuk penatua Pak Edi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk pelayanan Pendeta Benyamin Intan di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan pada siang ini. Minggu depan sekali lagi adalah kebaktian gabungan Paskah GRI Kebun Jeruk. Minggu depan sekali lagi adalah kebaktian gabungan. Hanya ada satu kali kebaktian yaitu pada pukul 9 pagi. Jadi tidak ada kebaktian di pukul 7.30 ataupun pukul 10. Minggu depan sekali lagi kebaktian gabungan pukul 9 pagi, kebaktian gabungan Paskah. Dan untuk itu kami mendorong, mengingatkan jemaat Bapak Ibu sekalian untuk datang lebih awal untuk minggu depan secara khusus. Karena ini sekali lagi kebaktian gabungan. Bapak Ibu akan memerlukan waktu lebih lama untuk nanti naik dari lantai lobi 1 ke tempat ini, lantai 4, lantai 5. Karena ini adalah kebaktian gabungan. Untuk itu mari kita bersama-sama datang lebih awal. Kami mengingatkan, mendorong, mengharapkan Bapak Ibu sudah sampai di kompleks Bisnis Park Kebun Jeruk ini sekitar pukul 8.30 supaya sebelum pukul 9 Bapak Ibu sudah tiba di lantai 4 dan lantai 5. Dan selain lantai 4 dan lantai 5, lantai 3 juga akan dibuka. Bapak Ibu juga didorong untuk bersama-sama menghumaskan untuk acara Paskah ini. Di Warta sudah diselipkan brosur untuk Paskah minggu depan. Bapak Ibu bisa membagikan kepada kenalan, kepada keluarga. Jika Bapak Ibu masih memerlukan lebih banyak bisa datang ke counter lantai 1, ada counter humas untuk Paskah minggu depan. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa membeli buku John Owen, Kematian yang Menghidupkan, di lantai 1 setelah kebaktian selesai. Demikianlah beberapa pengumuman yang kami sampaikan.